Jumiati? Terima kasih Pak Mansur. Nope. Oke. Oke. Tidak terdengar Kak Pak suara saya? Dengar, Bu? Oke. Jelas. Bapak Ibu, saya langsung izin share screen dulu. Jaringannya agak lambat sepertinya. Belum tampil. Boleh Udah. sambil menunggu, boleh perkenalkan Oh lagi dulu. iya, ya Bapak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Rima, Pak Yuce, Pak Mansur atas kesempatannya. Terima kasih juga Bapak Ibu, para MI Fellow atas semua bimbingan dan arahannya. Terima kasih juga Bapak Ibu, rekan-rekan MI Expert yang selalu siap berbagi dan saling support. Perkenalkan, saya Jumiati dari SMA Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Salam kenal dari Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Di sini, alhamdulillah atas support dari Pak Mansur ya, Bapak Ibu. Beliau selaku ME Fellow saya yang memotivasi nih hingga saya bisa memberanikan diri untuk berbagi di hadapan Bapak Ibu semua. Di sini masih loading Pak Mansur. Sebentar, saya izin mematikan kamera kali dan cepat sinyalnya agak stabil. Belum muncul ini. Saya ulangi, share screen-nya. Oke. Proses Bapak Ibu. Sinyalnya, jaringannya. Sebentar. Apakah sudah terlihat Pak Mansur di sana? Presentasinya belum, Bu? Ya, Belum. sudah. 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 Baik Bapak Ibu, saya kembali izinkan saya berbagi sedikit praktek yang saya lakukan, yaitu di dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka dengan Microsoft 365. Tadi sudah saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Mungkin jadi nama saya Jumiati. Kalau anak-anak biasa memanggil saya Ibu Jumi, gitu ya. Saya mengajar matematika, Bapak Ibu, mapel matematika dari SMA Hayat Samboja, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sini, alhamdulillah, saya bergabung di komunitas MI Expert di tahun 2022, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mansur atas semua bimbingan dan arahannya, sehingga saya bisa bergabung di komunitas ini, juga Bapak Ibu, para MI Fellow semuanya. Baik Bapak Ibu, satu lagi yang saya ingin kenalkan, perkenalan dari saya, yaitu pasangan hidup saya, Bapak Ibu. Jadi karena beliau ada di komunitas MI Expert juga, saya nggak sopan kalau tidak memperkenalkan beliau. Perkenalkan Bapak Ibu, kekasih hati saya yang senantiasa memotivasi, senantiasa menemani kemana saya berbagi gitu ya, berbagi ke sekolah-sekolah, beliau selalu ada. Siapakah beliau? Mungkin apa Bapak Ibu sudah mengenal? Ini Bapak Ibu fotonya. Nah, ini beliau, Bapak Muhammad Taufik, Bapak Ibu. Jadi kami waktu itu Belum muncul. Wah, keren. mengikuti ujian MCI-nya di Jawa Timur, Bapak Ibu, di Surabaya. Jadi kebetulan saat jadwal di Kalimantan Timur, kami lagi proses saat itu terakhir dari guru penggerak angkatan 5, jadi benar-benar tidak bisa ditinggal. Akhirnya esok harinya kami terikut yang di Surabaya gitu. Cuma nggak sempat ketemu Pak Yuce karena waktu itu kami ikutnya pagi, baru langsung balik gitu ya. Jadi nggak ada kegiatan lain, jadi nggak sempat ketemu sama Pak Yuce saat itu. Ketemunya Mbak Ati aja sama Bapak Ibu yang lainnya. Ini beliau Bapak Ibu, Bapak Muhammad Taufik.
Selanjutnya, pendahuluan Bapak Ibu, saya akan mengenalkan program yang ada di sekolah saya. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Microsoft Indonesia yang telah memfasilitasi gitu ya, hingga saat pandemi sekolah kami bisa menggunakan Microsoft 365 dalam pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ditatap muka ya Bapak Ibu. Dekat dengan support dari kepala sekolah saya, nih beliau, dengan dukungan dari guru-guru, kami melaksanakan program dinamakan dengan Terbesit Maju. Apa Terbesit Maju itu? Yaitu adalah kepanjangan dari Temu Ruang Belajar Siswa IT Mandiri dan Juara. Di sini Temu Ruang Belajar Siswa. Jadi kalau umumnya kita melatih guru-guru, di program ini yang kita latih adalah seluruh siswa, Bapak Ibu. Jadi seluruh siswa yang ada di sekolah SMA Al-Hayat Samboja. Dengan harapan ke depannya, dengan bekerja sama dengan OSIS, jadi pelaksananya ini adalah murni dari OSIS, narasumbernya, instrukturnya baru dari saya dengan guru-guru yang lain gitu ya. Nah, harapannya kami bisa mengundang perwakilan OSIS yang ada di sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMA Al-Hayat Samboja. Sedikit bercerita, di program pertama kami adalah Digital Storytelling with Sway, dan kemudian Reading Progress di Teams. Dan ini alhamdulillah dari hasil pelatihan yang kami berikan itu berhasil menghasilkan karya Sway, link Sway itu sebanyak 30 lebih Bapak Ibu. Nah kan kemudian setelah itu saya menghargai karya siswa gitu ya. Link masing-masing link itu saya lihat, kemudian saya ekspor. Jadi alhamdulillah kelebihan dari Sway ini Bapak Ibu. Jadi kelebihan dari Microsoft Sway ini walaupun berbentuk link, tapi dia bisa diekspor menjadi file PDF atau file Word. Itu saya sangat sangat wah pokoknya inspiratif sekali gitu ya, sangat wow gitu kelebihan dari Sway ini yang tidak dimiliki oleh mungkin platform yang lainnya atau media yang lainnya. Jadi dari berbentuk online link tapi bisa dicetak dalam bentuk Word atau PDF. Masing-masing itu saya kumpulkan filenya, kemudian sayangnya Bapak Ibu tempulan file gitu karya anak-anak saya pikir sudah 30 lebih. Kemudian akhirnya saya berinisiatif merapikan file mereka, menyusun dalam bentuk satu naskah file Word. Kemudian saya bawa ke penerbit, alhamdulillah dibantu untuk layoutnya hingga akhirnya dalam proses cetak Bapak Ibu menjadi sebuah buku. Jadi sudah proses untuk diterbitkan buku karya ini gitu ya. Jadi alhamdulillah ada lebih dari 30 judul buku, judul daftar isinya gitu ya Bapak Ibu sesuai dengan karya siswa. Jadi karena dia sesuai, jadi kelebihannya lagi gambarnya cantik-cantik Bapak Ibu. Jadi kalau buku yang lain mungkin hanya tulisan, nah ini ada gambar-gambarnya jadi yang diambil oleh siswa gitu ya. Mungkin itu salah satu program kami yang ada di sekolah, yaitu memberikan pelatihan kepada siswa tentu saja tentang Microsoft 365. Saya masuk ke praktik baik yang akan saya sampaikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka dengan Microsoft 365. Diawali Bapak Ibu mungkin sedikit gitu ya tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengetahui semua. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Tomlinson ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi bagaimana usaha seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap muridnya. Langkah yang kita lakukan adalah yang pertama mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid kita. Terdiri dari apa saja sih kebutuhan belajar murid kita? Yaitu yang pertama adalah kesiapan belajarnya, kemudian minat, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Apakah murid kita itu visual gitu ya, audio atau kinestetik. Nah, setelah kita mengidentifikasi bagaimana cara kita mengidentifikasinya itu dengan menggunakan dalam kurikulum Merdeka itu ada diistilahkan dengan asesmen diagnostik ya Bapak Ibu.
Jadi asesmen diagnostik ini ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Threadnya keluar aja. Adapun strategi pembelajarannya, Bapak Ibu, yaitu terdiri menjadi 3 untuk berdiferensiasi ini, yaitu yang pertama adalah konten, kemudian proses, yang ketiga adalah produk. Untuk konten yang kita lakukan sebagai guru adalah di sini menyiapkan materi yang diajarkan dalam beragam format, jadi buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Langkah ini dilakukan, ya Bapak Ibu, kita lakukan yaitu untuk memenuhi gaya belajar siswa tadi. Jadi apakah dia audio, atau video, atau dia visual, atau kinestetik. Nah, kemudian diferensiasi yang kedua adalah proses saat pembelajaran, kita bisa memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi tiap murid kita. Ini bisa kita lihat dari hasil identifikasi kesiapan belajar murid, gitu ya, Bapak Ibu. Sedangkan diferensiasi produk, di sini memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman mereka. Jadi kita memberikan tugas yang sama, hanya saja produknya atau modanya kita berikan kebebasan kepada siswa untuk mengumpulkan sesuai dengan minat mereka gitu ya, apakah dengan tulisan, gambar, video, atau dengan sway, atau dengan yang lainnya. Itu secara teorinya Bapak Ibu. Jadi langkah pertama mengidentifikasi, kemudian langkah kedua kita menyiapkan strategi diferensiasinya. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Praktek pembelajaran berdiferensiasi dengan Microsoft 365. Yang pertama, untuk saat mengidentifikasi, yang saya gunakan adalah Microsoft Form, ya Bapak Ibu. Jadi untuk asesmen diagnostik, yaitu mengidentifikasi kesiapan belajar, saya menggunakan Microsoft Form Quiz. Sedangkan untuk mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid, gitu ya, saya menggunakan Microsoft Form Formulir. Nah, ini penerapan yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan Microsoft Form untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang terdiri dari tadi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Nah, langkah selanjutnya, kelebihan dari kita menggunakan Microsoft Form saat mengidentifikasi tentu saja lebih efektif dan efisien ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Microsoft Form ini sangat membantu kita sebagai guru saat menganalisis gitu ya, menganalisis hasil instrumen yang dikerjakan oleh murid kita. Jadi misalkan saat kita ingin melihat berapa persen murid kita yang visual gitu ya, maka dengan di sini bisa terlihat langsung berapa persen. Misalkan di sini ketika ada pertanyaan, saya mudah mengingat apabila saya melihat orang yang berbicara, ini kan identifikasi untuk visual, maka bisa dengan mudah terlihat berapa persennya. Begitu juga ketika kita ingin mengetahui minat murid, nah ini juga bisa terlihat dengan mudah dengan menggunakan Microsoft Form. Langkah selanjutnya, saya menggunakan Microsoft Sway untuk diferensiasi konten. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menyiapkan materi dalam bentuk teks gitu ya, artikel, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video, terus saja sangat efektif sekali dan kemudian murah gitu ya. Kalau kita secara manual, kita harus print materinya, harus print gambarnya gitu ya, sesuai dengan keadaan kebutuhan siswa. Nah, dengan menggunakan Microsoft Sway, kita cukup membagikan linknya. Kalaupun memang tidak bisa, mungkin siswanya tidak menggunakan handphone gitu ya, maka kita bisa sebagai guru mempresentasikan dengan menggunakan media PowerPoint gitu ya. Kita bisa presentasikan link Sway-nya tadi di depan kelas. Jadi untuk diversi konten, saya menggunakan Microsoft Sway. Bisa saya tampilkan dulu Sway-nya di sini.
Jadi untuk konsep matriks, di sini materinya sesuai dengan yang saya ajarkan. Sepertinya loading. Bapak Ibu, pengendara jaringan. Itu gitu saya kembali aja Bapak Ibu ke PowerPoint-nya. Jadi untuk diferensiasi konten tadi, jadi untuk menyiapkan materi untuk teks, gambar, dan video, saya menggunakan Microsoft Sway. Selanjutnya ke diferensiasi proses, Bapak Ibu saat diproses kita bisa memberikan tingkat pendampingan yang berbeda. Jadi untuk murid kita yang kita sudah mengetahui gitu ya dari hasil identifikasi kesiapan belajar bahwa mereka mampu dapat bekerja dengan sendiri gitu ya, maka kita cukup dengan memberikan lembar kerja yang berisi pertanyaan pemandu. Kemudian untuk murid kita yang kondisinya cukup gitu ya kemampuannya, maka kita harus memberikan dengan contoh dulu terlebih dahulu, kemudian dengan melanjutkan bekerja mandiri. Atau yang sebaliknya, murid yang lebih memerlukan perhatian gitu ya, bantuan, maka kita bisa membantunya secara intensif. Untuk produknya Bapak Ibu seperti ini tampilannya. Bapak Ibu, sudah aman Bu, aman. Sudah muncul. Ya. Saya kembali ke yang konten kali ya, yang tadi sudah. Sudah muncul Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang penggunaan yang kedua setelah kita tadi menggunakan Microsoft Form untuk asesmen diagnostik kesiapan belajar, minat, dan profil, selanjutnya kita bisa menggunakan Microsoft Sway untuk menyiapkan konten. Jadi dengan menggunakan Microsoft Sway ini sangat efektif Bapak Ibu, sangat terbantu kita untuk menyiapkan konten materi yang berupa teks gitu ya, atau artikel berupa gambar dan video. Nah ini saya rasakan sendiri ketika saya praktik pertama secara manual dengan menggunakan Sway, ini sangat terasa Bapak Ibu efektifnya kalau kita menggunakan Microsoft Sway. Kemudian saat diferensiasi proses, sebagaimana biasa Bapak Ibu ya, kita memberikan pendampingan yang berbeda bagi murid kita yang sangat mampu, bisa langsung diberikan pertanyaan, mengerjakan lembar kerja peserta didik gitu ya. Bagi yang cukup, bisa diberikan dulu dengan contoh-contoh, baru bekerja secara mandiri. Sedangkan yang mungkin lebih perlu perhatian, lebih perlu dibantu, kita bisa memberikan perhatian yang lebih intensif. Ini secara proses, jadi tidak boleh bahasanya disamakan untuk tingkat pendampingannya, harus diperbedakan. Di sinilah diferensiasi prosesnya. Sedangkan konten dengan menggunakan Microsoft 365, jadi berusaha agar peserta didik kita membuat produk diantaranya yang selain manual mungkin dengan tulisan gitu ya, bisa juga mereka menggunakan teknologi Microsoft 365 dalam pembelajaran. Contohnya di sini ketika dia membuat gambar saat menampilkan, saya minta supaya menampilkan dengan menggunakan Microsoft Word gitu ya. Selain juga melatih kemampuan penggunaan teknologi 365. Kemudian dengan video, itu produknya. Kemudian juga ternyata ada yang suka juga dengan pantun, Pak Ibu, dengan puisi. Nah ini diantaranya menampilkan karyanya berupa pantun ini dengan Microsoft PowerPoint. Kemudian juga dengan menggunakan Microsoft Sway. Disinilah adanya diferensiasi produk kemudian dengan menggunakan Microsoft 365. Mungkin seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal kita mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat dan gaya belajarnya.
langkah selanjutnya kita siapkan diferensiasinya, konten, proses, dan produk. Jadi seperti itu gambarannya yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk kali ini. Kemudian ini ada mohon kesediaan Bapak Ibu nantinya mengisi umpan balik ya Bapak Ibu. Ini ada umpan baliknya ini karena sangat membantu saya nantinya saat mengisi jurnal berbagi. Jadi karena ini nanti untuk tugas saya sebagai NSBPB, narasumber berbagi praktik baik, jadi kami diminta untuk mengisi jurnal di aplikasi Sinar Baik, Bapak Ibu. Saya bagikan aja link umpan baliknya di room chat ya, Bapak Ibu. Nanti dimohon kesediaannya untuk mengisi umpan baliknya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Oke, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya, atas kerjasamanya, kemudian kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, keren. Mari beri aplaus untuk Bu Jumiati pada kesempatan ini Bapak Ibu. Keren sekali. Jadi Bapak Ibu memang masalah diferensiasi, kemudian tools yang digunakan, dan ini sangat cocok sekali kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita ke yang terakhir jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Waktu kira-kira 5 menit Bu, karena kita tinggal 10 menit. Yang pertama saya persilakan Bu, siapa ini? Bu Herlina, silakan Bu Herlina. Ya, baik, terima kasih Pak Mansur, luar biasa Ibu Jumiati. Ya, langsung saja, tadi saya sudah lihat untuk diferensiasi produk Bu. Yang saya ingin tanyakan hanya satu saja, bagaimana rubrik penilaian yang Ibu terapkan untuk menilai hasil karya siswa yang berbeda. Terima kasih. Aduh, Bu Erlina, oke. Sip. Mungkin bisa langsung dijawab aja Bu, satu dulu. Bu Jumiati. Apakah terdengar Pak suara saya? Terdengar Bu. Yang ditanyakan rubriknya Bu. Iya, jadi terima kasih sekali Bu Herlina atas pertanyaannya. Hanya saja memang ada untuk produk itu kita menyiapkan rubriknya gitu ya, dari segi kontennya bagaimana, isinya, kemudian dari prosesnya. Mungkin kalau untuk menampilkan rasanya tidak bisa tampil ini Pak Mansur, masih loading. Nanti bisa saya bagikan kali ya Bapak Ibu, atau saya kirim ya ke Bu Herlina ya. Jadi benar Ibu, jadi untuk produk itu kita menilainya bukan hanya dari segi tampilan hasil akhirnya, tapi juga dari segi pertama dari perencanaannya dulu gitu ya, prosesnya bagaimana, kemudian hasilnya, tapi dapat dalam bentuk checklist aja biasanya. Seperti itu. Oke Bu, nanti di-share ya Bu ya. Bu Erlina nanti di-share. Nanti saya kirimkan. Pak, berikutnya Pak Abdul Aziz. Iya, terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak? Iya. Terima kasih lanjut, Pak. Bu Jumiati. Saya senang lihat dengan apa yang ditampilkan karena Ibu Jumiati sudah bisa ya. Bersyukur karena implementasi kurikulum Merdeka itu sudah bisa diaplikasikan masuk ke Microsoft Office 365. Itu rencana yang kami akan lakukan di pelatihan yang akan datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan-bulan Juli. Kemudian saya hanya ingin minta Ibu Jumiati, kalau bukunya sudah jadi ya berapapun harganya, insya Allah asal jangan terlalu mahal ya, jangan terlalu mahal. Insya Allah saya di kontak ya, karena saya itu orangnya senang membaca. Apalagi kalau cerita tentang hikayat rakyat Indonesia itu saya senang sekali baca.
Saya kira itu untuk pertanyaan saya, dan senang sekali ketemu teman-teman yang lain. Dan saya pertanyaan saya kemudian ini bukan hanya untuk Ibu Jum, untuk Pak Mansur juga lah. Insya Allah kalau tidak ada halangan Pak Mansur, saya undang Pak Mansur untuk ke Kabupaten Goa untuk jadi pembicara saya nanti ke depannya. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tawaran Mbak Rima. Oke, Tawarin satu Pak lagi. Mansur doang. Mbak Rima nggak ditawarin, Pak. Bu Rima juga boleh lah, boleh. Terakhir ke Pak Hamdan. Singkat Pak Hamdan. Waktu kita tinggal 5 menit. Ya, terima kasih Pak Mansur. Benarnya saya ingin bertanya seperti penanya pertama tadi, cuma saya hanya lebih fokus karena berdiferensiasi itu menurut pemahaman saya kalau yang diajarkan di 21 Story Learning Design itu bagaimana anak juga merdeka memilih medianya. Kalau yang saya lihat dari Bu Jumiati tadi masih sebatas memakai SWE. Kalau menurut saya karena pilihannya hanya di SWE itu menurut saya anak-anak masih dengan karya yang hampir sama menurut saya. Tapi coba mungkin bisa dikembangkan ke beberapa karya yang memanfaatkan tool atau platform yang lain. Bu Jum itu hanya aja. Terima kasih Bu Jum. Itu aja yang dari saya. Oke. Banyak saran. Ya. Nggak perlu jawab mungkin Bu ya. Yang tadi Pak Ajis buku SWE-nya insya Allah ya Pak, nanti kalau sudah terbit nanti bisa saya hubungi. Baru Bu Herin Auhi nanti ya Bu ya, PR saya rubrik penilaian, tolong diingatkan kalau saya lupa. Baru tadi Pak Hamdan ya Pak? Pak Hamdan. Ya Pak Hamdan, tadi yang SWE itu hanya digunakan di konten, tapi kalau saat produk tadi Pak saya tampilkan ada yang tulisan gitu ya, ada yang gambar, puisi, pantun. Jadi memang merdeka juga Pak mereka. Terima kasih Pak sarannya. Oke. Oke Pak Terima Mansur. kasih Bapak Ibu semuanya. Mbak Rima sebelum foto bersama ada yang mau disampaikan? Cukup sih Pak Mansur, jangan lupa pokoknya Cukup, ya. renominasi Bapak Ibu. Oke, Renominasi Bapak Ibu. 3 hari lagi ya. Ya, benar. Jadi Bapak Ibu, mohon ya, jangan merepotkan Mbak Rima nanti di terakhir ada nyalangin chat. Kok saya lupa, saya ini begini-begini. Ya, mohon maaf sih Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, ini selalu diingatkan di chat pada semuanya, di grup sudah saya sampaikan sama Mbak Rima, dan hari ini juga bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon dan sangat dituntaskan denominasinya. Oke, baik Bapak Ibu, mau ini di bulan Juni. Nanti kalau kita terakhir, ayo dong Bapak Ibu, kameranya diaktifkan sebentar aja. Pak Mansur, sedikit tambahan. Ya. Bapak Ibu. Oke, jadi, siap. Ya, mau kasih reward ini. Ya, sedikit tambahan Bapak Ibu semua. Jadi saya sendiri nih nggak bisa tarik data apakah Bapak dan Ibu itu sudah renominasi MAI atau enggak gitu, karena itu kan datanya semuanya ngumpulnya langsung di Microsoft Corp Bapak Ibu. Jadi begitu sudah tutup yang di portal Learn itu, ya udah baru dibagikan ke negara-negara gitu. Jadi saya nggak bisa pantau apakah Bapak dan Ibu tuh sudah renominasi atau enggak gitu. Jadi ya seperti himbauan Pak Mansur tadi ya, jangan takutnya nanti di ujung-ujung Mbak saya lupa, Mbak saya ketinggalan gitu. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu karena portalnya itu semua terpusat di Corp gitu. Jadi tolong 3 hari lagi ya, jangan sampai kelupaan gitu. Disebarkan juga Bapak dan Ibu infonya ke semua rekan-rekan MAI, atau jika ada guru yang potensial di daerah Bapak dan Ibu yang kira-kira Bapak Ibu rekomendasikan. Itu aja tambahan dari saya Pak Mansur. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Rima. Oke, yuk Bapak Ibu kita foto bersama. Yang lain bisa bantu juga untuk ambil screenshot. Oke, kita yang pertama dulu kayaknya ini aja ya. Oke, stop spotlight dulu Mbak Rima.
Oke. 1, 2, 3. Oke. Wow, ini ada lagi satu baru masuk. Ditunggu dulu itu mau ikut Lagi. foto tuh Pak. 1. Ya ya. Oke, 1, 2, 3. Itu ada ayamnya siapa itu Mas Hendri itu? Awas di patukannya Mas Ayamnya Hendri. Ayamnya Pak Yandri sih kayaknya itu. Awas Pak Yandri. Mainan baru ini, mainan baru. Mainan baru ya. Pak Yuce ganteng ya, pakai jas. Oke, satu lagi saya ambil yang tuh demun. Kalau saya Pak bagaimana? Keren ya. Oke. Mantap. Aduh, kamera saya kabur. Oke. Yang lain mungkin ada yang bagus kameranya, saya ini kok kabur jaringan saya. Oke. Minta tolong bantuannya yang lain Bapak Ibu. Ini saya ini masih kabur. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Saya ambilnya dari sini aja, oke. Nah, ini gaya bebas. Waduh, oke. Kok sedikit sih? Oke, bebas Bu. Saya dulu di belakang ini. Bebas. Ya, semua hormat. Hormat kepada... Wih, banyak gaya ya. Oke. Kok sedikit? Wah, ini bagus. Hormat. Gaya Mas Vice bagus. 1, 2. Sekali lagi Mas Vice. 1, 2, 3. Wow, dapat. Oke Bapak Ibu, sekira cukup. Karena ini adalah Montiko kita terakhir di bulan Juli, kita istirahat. Tetapi ingat tadi ada kegiatan yang disampaikan oleh Mbak Rima terkait dengan praktik baik. Ayo Bapak Ibu kita, komunitas kita, nanti insya Allah ke depan juga komunitas kita akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan terkait dari permintaan Bapak Ibu semuanya. Kami hanya siap memfasilitasi. Kalau nanti ada yang mau berbagi di komunitas, silahkan Bapak Ibu. Saya sebagai penggerak hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur, Mas Yunus. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu Terima kasih Mbak Rima, Pak Mansur, Mbak Gisja. Mohon maaf lahir batin, Bu Jumiati. Terima kasih. Happy weekend semuanya. Amin. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mohon izin.